Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasma Sulastri dengan stambuk B1A121059, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama berjudul Muatan Kapal Karam, Jaringan Pelayaran dan Perdagangan Rempah, dan materi kedua yang berjudul Arkeologi Pantai Samudra dan Lamre, Perkembangan Pelabuhan di Pesisir Timur Sumatera bagian utara, abad ke-13 dan ke-14. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu muatan kapal karam, jaringan pelayaran, dan perdagangan rempah. Nawacita merupakan program pemerintahan Indonesia saat ini. Salah satu dari 9 program itu adalah Poros Maritim Dunia yang dititikberatkan pada hubungan antar pelabuhan di berbagai kota dan negara, antara lain untuk kemudahan pengangkutan dan distribusi komoditas yang dihasilkan atau dibutuhkan di suatu wilayah, baik dari dalam maupun luar Nusantara. Wilayah Nusantara terdiri dari ribuan pulau, posisinya berada di lintasan strategis pertemuan antar samudera, yaitu India dan Tiongkok Selatan. Kondisi lingkungan yang terdiri dari lautan ini menyebabkan sebagian dari budaya yang berkembang di kawasan Nusantara berorientasi pada kehidupan maritim dan sebagai bangsa bahari. Kekayaan ragam sumber daya hayati Nusantara menjadi daya tarik berbagai bangsa dalam melakukan perjalanan komersial, memasuki perairan Nusantara untuk menempatkan komoditas dagang seperti rempah-rempah dan barang eksotik lainnya. Bukti-bukti perjalanan ini tidak hanya ditunjukkan melalui penemuan, baik situs pelabuhan, kota, maupun pusat keagamaan di pesisir, tetapi juga situs kapal karam beserta muatannya di perairan Nusantara. Perairan Nusantara merupakan salah satu jalur pelayaran internasional ataupun nasional, sekaligus pusat perniagaan rempah-rempah baik Nusantara bagian barat maupun timur. Nusantara bagian barat menjadi salah satu jalur pelayaran global karena pusat perdagangan lada terutama di Banten dan Sumatera Selatan. Sementara itu, Nusantara bagian timur menjadi salah satu jalur pelayaran global karena pusat perdagangan pala, cengkeh, dan kayu manis terutama di Ternate dan Banda. Jaringan ini berdampak pada munculnya bandar-bandar besar sebagai pelabuhan utama niaga yang saling terkoneksi satu dengan yang lain. Salah satu muatan kapal karam adalah keramik. Komoditi ini berasal dari luar Nusantara, karena itu menjadi bukti otentik adanya proses pendistribusian dari produsen keramik ke konsumennya, yaitu Nusantara. Keramik dapat dipastikan sebagai salah satu barang komoditi yang diperjualbelikan karena jumlahnya cukup banyak, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sebagian besar keramik berasal dari Tiongkok. Melalui pola persebaran kualitatif dan kronologi keramik, kita dapat mengetahui dari mana dan kapan tata niaga itu berlangsung, serta jaringan produsen dengan antar konsumen dan antar komoditas itu terjadi. Macam-macam kapal karam dan muatannya. Yang pertama, kargo Belitung atau tang. Kapal karam dan muatannya tertua ditemukan di perairan Belitung atau Selat Kalasa, disebut sebagai kargo Belitung atau kargo batu hitam. Kargo ini memuat keramik paling banyak dibandingkan jenis komoditas lainnya, antara lain ingot atau timah hitam, cermin perunggu, botol kaca, tembikar, dadu, dan peralatan terbuat dari emas. Keramik muatan kargo ini berasal dari Tiongkok dinasti Tang abad ke-9 Bakaran Tungku, Changsa, Provinsi Hunan. Kargo Belitung merupakan bukti arkeologi yang mengungkap perdagangan langsung antara Samudra Hindia, Laut Tiongkok Selatan, dan Tiongkok dalam milenium pertama. Kemudian, dalam pelayarannya singgah di Nusantara, karena sesuatu hal karam di perairan Nusantara. Rempah-rempah menjadi salah satu muatannya. Karena rempah-rempah bahan organik yang tidak tahan lama terlebih dalam air laut, maka bukti rempah-rempah tidak ditemukan dalam kargo ini, kecuali pipisan dan gandiknya sebagai alat yang digunakan untuk menghaluskan rempah-rempah. Yang kedua, kargo Cirebon. Kargo Cirebon ditemukan di perairan Laut Jawa 90 mil barat laut dari kota Cirebon, Jawa Barat. Separuh dari kargo Cirebon ini masih bertahan kendati terendam lebih dari 10 abad. Temuan yang sangat menarik dari kargo ini adalah botol keramik asal Tiongkok yang lazim dijuluki barang liao. Yang ketiga, kargo intan. Kargo intan ditemukan di perairan Laut Jawa, tidak jauh dari kargo Belitung. Dari eksplorasi dapat dikumpulkan berbagai jenis barang muatan kapal karam, yaitu keramik, tembikar, logam, batu, kaca, dan sisa-sisa organik. Beberapa muatan itu sebagian besar merupakan barang dagangan massal. Yang keempat, kargo Pulau Buaya. Kargo Pulau Buaya ditemukan di perairan sebelah barat daya Pulau Lingga, memuat jenis keramik dari dinasti Song Yuan abad ke-12 sampai ke-13. Yang kelima, kargo Teluk Sumpat Haliputan. Kargo Teluk Sumpat Haliputan ditemukan di perairan Kepulauan Riau. Keramik muatan kapal ini berasal dari dinasti Yuan abad ke-13 sampai ke-14. Sekian untuk penjelasan dari materi yang pertama. Lanjut ke materi yang kedua yang berjudul Arkeologi Pantai Samudra dan Lamreh, Perkembangan Pelabuhan di Pesisir Timur Sumatera bagian utara abad ke-13 sampai ke-16.
Sumatera memiliki hamparan pantai yang panjang, baik di bagian barat selanjutnya disebut dengan Pantai Barat Sumatera maupun di bagian timur yang selanjutnya disebut dengan Pantai Timur Sumatera. Pantai Barat Sumatera dan Pantai Timur Sumatera keduanya terbentang dari ujung selatan hingga ujung utara. Pantai-pantai tersebut beberapa di antaranya mengandung sumber daya arkeologi. Pantai Barat Sumatera mengandung tinggalan arkeologi dari masa kolonial yakni Benteng York dan Benteng Marlborough. Tinggalan arkeologi di pantai timur Sumatera bagian selatan diantaranya dari masa Sriwijaya dan Melayu kuno abad ke-9 sampai ke-11 di sekitar Palembang dan Jambi. Kawasan Pantai Samudra dan Lamreh. Kawasan Pantai Samudra dan Lamreh merupakan suatu kawasan pesisir Sumatera bagian utara yang memiliki kandungan berbagai tinggalan arkeologi dari abad ke-10 sampai ke-16. Letak geografis Pantai Samudra dan Lamreh berada di ujung barat wilayah Indonesia. Seperti diketahui, wilayah Indonesia di beberapa penjuru berbatasan dengan 11 negara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Rakyat Tiongkok, Papua New Guinea, Australia, India, Republik Palau, dan Republik Demokratik Timor Leste. Pantai Timur Sumatera bagian utara berbatasan dengan kawasan perairan penting, yakni Selat Malaka dan Samudra Hindia dan Semenanjung Tanah Melayu. Arkeologi Pantai Samudra. Pantai Samudra termasuk wilayah Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Pantai Samudra memiliki kandungan arkeologi yang terdapat di situs Kuala Keu Retoe dan situs Samudra Pasai. Arkeologi Pantai Lamreh. Jejak masa lalu di Pantai Lamreh meliputi makam-makam dan benteng-benteng. Persebarannya berada di Dusun Kuta Inung Bale, Desa Lamreh, termasuk wilayah Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Sekian penjelasan dari materi kedua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.